Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Putri Cempah, cerdas, cantik, ceria, mandiri, proaktif, dan agamis. Salam bahagia untuk semuanya. Mumpung bulan suci Ramadan, kita tentu memprioritaskan, kita menghitung zakat kita, kemudian perdagangan kita, sirkulasi usaha kita, dan kita memberikan zakat itu kepada mustahiknya atau yang berhak menerima zakat. Ada 8 yang berhak menerima zakat kan, fakir, miskin, gharim, sabilillah, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Di Al-Quran juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh para ahlinya. Saya tidak akan mengupas tentang itu, tetapi kita akan melihat fenomena di era sekarang ini, bagaimana di lampu-lampu merah traffic light itu kan sering banget ada anak-anak kecil yang menadahkan tangan, meminta kita infak, sedekah, dan sebagainya. Terus kemudian di perempatan atau pertigaan kita sering ada orang yang standby di situ, memarkirkan kita, mengatur sirkulasi kendaraan yang lewat, kan begitu. Bagaimana sebaiknya kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah supaya tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat? Apakah memang sedekah, infak, dan zakat itu boleh dilakukan sekehendak hati kita, sesuai dengan keyakinan hati kita? Jawabannya boleh, karena dasar dari zakat, infak, sedekah itu nomor 1 adalah ikhlas. Daripada kita mengeluarkan, memberikan tetapi tidak ikhlas, itu lebih baik kita ikhlas dulu. Banyak sekali orang yang menyarankan, yang penting kamu memberi dulu, ikhlasnya kemudian. Jujur, saya tidak sepakat. Kalau saya lebih sepakat ikhlasnya dulu dikedepankan. Ketika kita sudah benar-benar ikhlas, kita akan ringan memberi. Tetapi kalau kita hanya memberi dulu, ikhlasnya tidak, kadang-kadang hanya termotivasi, itu nanti kita timbulnya ria, pamer, memberi di selfie, kemudian kita melakukan aksi sosial di foto-foto, itu keberkahannya berkurang. Lebih baik kita mendatangi seseorang ke rumahnya, kemudian memberikan infak atau sedekah kita tanpa orang lain tahu kecuali diri kita dan Allah. Tetapi untuk sampai ke sana perlu proses. Tapi kalau kemudian kita memang menjalankan tugas kewajiban kita sebagai pendidik yang memberi teladan kepada anak-anak, ya tidak apa-apa, anak-anak dilatih untuk bersedekah kepada temannya, berinfak kepada tetangganya, kan begitu, nggak masalah. Tetapi kalau tidak seperti itu, ya memang sebaiknya kita melatih keikhlasan kita dulu baru mau memberi. Maksudnya, seringkali kita mendengar aturan bahwa memberikan pengemis di lampu merah itu dilarang. Kan sering toh ada aturan, kalau memberi uang untuk pengemis itu kita mendapat denda. Kalau bagi saya nih secara pribadi, didenda nggak apa-apa, aku kudungnya itu tak kei. Misalnya denda 100.000 ya ora masalah, didenda lah nggak apa-apa. Tetapi kalau kita tahu di lampu merah itu ada pengemis yang tidak wajib kita beri, ya memang sebaiknya dihindari. Contoh, saya paling kurang respect kalau ada orang yang masih sehat, wajahnya badannya keker begitu, pura-pura mondong anak, bayi, kemudian diajak pakai payung untuk ngemis-ngemis di lampu merah. Sebagai ibu nih misalnya, saya prihatin, ya Allah kok tega banget ya, dia membuat anaknya itu kepanasan, kemudian anaknya diperalat untuk meminta-minta. Kalau dia benar-benar seorang ibu, dia pasti akan menitipkan anaknya di rumah, menggaji atau memberikan sangu kepada tetangganya, dia ngemis sendiri, tidak usah pakai anak kecil, karena dia pasti akan kasihan, apalagi juga tidak memberikan suri teladan yang baik. Untuk itu, infak, sedekah, berikan kepada orang sesuai kehendak hati kita, manakala kita sudah dapat mengukur keikhlasan kita. Ketika kita mengedepankan ikhlas dulu,
jiwa kita akan terbimbing. Siapa sih yang harus kita kasih, siapa sih yang tidak perlu kita kasih, siapa sih yang harus kita kasih tapi nanti. Tapi ikhlas dulu, bukan memberi dulu, ikhlas dulu. Kalau belum ikhlas nggak usah memberi, nggak apa-apa. Orang tidak kita beri tidak akan mati kelaparan kok, masih ada orang lain yang masih memberi kok. Tetapi kalau kita sudah bisa ikhlas dalam memberi, kita akan mencari orang yang mau kita sedekoi, yang mau kita infaki. Jadi bukan orang yang mencari kita minta-minta, tapi kita justru yang mencari orangnya. Sopo yo sing dina iki kepengen tak sedekahi, sopo yo yang hari ini aku kepengen infak, siapa ya yang hari ini aku kepengen berbagi. Kita yang akan mencari, karena kita sudah ikhlas, hati kita sudah melatih diri untuk ngeresiki jiwa kita, sehingga kita benar-benar tahu bahwa saya kalau memberi berarti aku ikhlas. Wes lali, wes ora bakal tak eleng-eleng, tidak merasa berbuat baik atau apa, enggak. Sudah ikhlas. Karena itu sudah menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai manusia, itu harus mau infak, sedekah, zakat, berbagi. Itu. Yang kedua, sahabat Putri Cempa, manakala kita sudah mampu ikhlas dalam memberikan zakat, infak, sedekah kita, maka kita akan tahu tepat sasaran pas yang kita berikan, sesuai dengan porsi, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan. Banyak sekali orang yang senang bersedekah, yang senang memberi ketika dia mendapatkan pujian, ketika ada tulisan, ketika ada tertera. Bahkan kadang-kadang ini, ngapain aku ngamal, panitianya nggak amanah kok. Sebetulnya itu bukan tugas kita loh untuk seperti itu. Mau amanah dan tidak, kalau kita sudah yakin bahwa kita sedekah, zakat, infak itu tepat sasaran, tepat manfaat, kita nggak usah mikir itu, nggak usah mikir tentang itu. Yang penting ikhlas diberi, sudah yakin aja pasti akan ditasarufkan dengan baik. Panitianya nggak amanah, urusannya dengan Gusti Allah. Tapi ketika kita tahu orang itu butuh dibantu, hati kita terpanggil, bantu segera mungkin. Begitu. Kalau kita sudah melatih keikhlasan kita, nggak usah nunggu disuruh, nggak usah nunggu orang lain minta. Misalnya kita tahu ada pembangunan masjid, kemudian kita tahu masjid itu butuh dibantu, kebetulan kita mempunyai keluangan atau longgar uangnya, ya kita cari panitianya mana, aku nitip sedekah kok, aku nitip zakatku, kan ini ada panitia yang punya hutang, masih punya hutang berapa, ada bu di toko bangunan 200 juta, ya sudah aku zakat 100 juta misalnya. Itu kalau kita sudah terlatih ikhlas, jadi bukan orang yang meminta kepada kita, tapi justru kita butuh bersedekah, kita butuh infak, kita butuh zakat, kita yang nyari karena kita sudah melatih jiwa kita untuk ikhlas berbagi. Untuk itu sahabat Putri Cempa, bagaimana supaya infak, sedekah kita, zakat kita bisa tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat. Latihlah hati kita untuk ikhlas dulu, tidak sekedar memberi, tidak sekedar senang dipuji, tidak sekedar senang diekspos, tidak sekedar senang disyuting atau tidak sekedar senang difoto, tidak supaya orang lain tahu kita dermawan, tidak. Kita berlatih dulu untuk ikhlas baru memberi. Ketika kita benar-benar sudah mentok ikhlas betul, justru kita akan mencari orang-orang yang layak dan tepat kita beri, bukan karena kita diminta. Tetapi kalau kita sudah ikhlas betul, ada datang orang minta, Mas Bayu, aku minta bantuanmu, karena kita sudah ikhlas, kita akan menganggap alhamdulillah aku dapat berkah, ada orang minta bantuan, begitu. Tapi kalau kita tidak ikhlas, ada orang datang minta bantuan, aduh malah jadi beban, wong kok jaluk-jaluk iki kepiye. Tetapi kalau kita sudah ikhlas, pas ada minta bantuan nggak punya uang, kita akan bilang, maaf ya, aku belum bisa bantu kalau hari ini pas nggak pegang uang, nanti lain waktu mudah-mudahan aku bisa bantu kalau sudah pegang uang. Begitu jawabannya sahabat Putri Cempa. Sehingga mari kita berlatih ikhlas dulu, sehingga kita ikhlas, kita akan bisa infak, sedekah, zakat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat. Salam bahagia, salam Putri Cempa, salam hati yang ikhlas.
cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.